Oke semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya dengan channel yang Goveda yang tidak bosan-bosan memberikan materi tentang manajemen industri pangan. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marcelinus Sufra Inoveda, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke materinya, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Jenis-jenis laporan. Satu, pengertian laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, yang pertama, laporan periodik. Laporan periodik adalah laporan yang secara rutin dikerjakan. Dan inilah contoh laporan dari periodik. Yaitu contoh dari laporan perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini tertera ada laporan bulanan, hasil pengawasan, realisasi RKT, realisasi anggaran, disiplin pegawai. Terus ada laporan triwulan, kinerja, kehumasan, pelaksanaan PPM, penyelenggaraan SPIP, budaya kerja. Terus ada laporan semester, hasil pengawasan atas akuntabilitas Pemda, ringkasan. Terus ada laporan tahunan atau LKJIP, laporan kinerja instansi pemerintah, ringkasan keuangan, ringkasan dan lainnya. Oke, mari kita lanjut. Untuk yang kedua, yang ke B, laporan indikator kunci. Laporan indikator kunci merupakan variasi laporan periodik. Laporan ini secara khusus memberikan statistik kritis kegiatan operasi harian kepada manajer. Ini adalah contoh laporan indikator kunci. Yang pertama, IAM atau indikator area manajemen. Oke, yang di sini ada indikator area manajemen atau IAM. Ada standar 1%. Untuk Januarinya 0,01%. Untuk Februari 0,01%, Maret 0,16%, April 0,11%, Mei 0,5%, Juni 0,4%, Juli 0,2%, Agustus 0,2%, dan September 0,2%. Untuk ke bawahnya juga sama, hanya berbeda sedikit poinnya. Terus selanjutnya kita lanjut ke yang ke SKP, sasaran keselamatan pasien. Ini contoh bagian dari di rumah sakit ya, biasanya di sini ada standar 100%. Itu juga dengan bulannya ada berapa persen di dalamnya. Itu juga untuk bawahnya, untuk kepatuhan DPJP melakukan verifikasi dengan pengisian TBAK 1 kali 24 jam. Ini contoh di rumah sakitnya. Terus untuk selanjutnya, C, laporan siap panggil. Jenis laporan yang ditetapkan oleh manajer agar tersedia sebelum berakhirnya satu periode, mungkin karena masalah operasi yang tidak diharapkan atau adanya ancaman. Contoh dari laporan siap panggil.
ada bentuk kegiatan, anggaran, realisasi, sisa, keterangan. Yang pertama, contohnya honorarium pelaksanaan kegiatan. Anggarannya 1,500 juta, realisasi 1,500 rupiah. Dan ini maksud dari laporan saya panggil ini adalah ketika semua realisasi anggaran misalnya sudah ditentukan atau sudah disiapkan untuk melakukan tahap selanjutnya, proses selanjutnya, maka ini disebut dengan laporan siap panggil yang diajukan oleh manajer dalam suatu perusahaan misalnya. Oke, mari kita lanjut. Yang kedua, laporan khusus. Laporan ini sering disebut juga laporan ad hoc, adalah jenis laporan lain dari genois, laporan tidak terjadwal yang dapat diminta oleh manajer. Contoh laporan ini adalah laporan penilaian kinerja karyawan. Ini adalah bentuk dari laporan khusus ya, khusus dari manajer untuk atasannya, misalnya untuk direktur atau kepada atasan-atasan yang di atas manajer, begitu ya. Laporan ini dibuat oleh manajer dan bagian isinya semua ada orientasi dari karyawan, ada penilaian, total nilai, dan keahlian yang karyawan miliki. Oke, mari kita lanjut. Yang laporan pengecualian, yaitu laporan yang berisi hanya informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Contohnya laporan laba rugi bengkel mobil misalnya bengkel mobil Maverick, laporan laba rugi per 31 Desember 2025. Pendapatan usaha, pendapatan jasa servis, beban usaha. Yang pertama, beban gaji sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, beban penyusutan 80.000. Yang ketiga, beban asuransi 50.000 rupiah. Dan yang keempat, beban perlengkapan 40.000 rupiah. Jumlah beban usaha 370.000 rupiah. Laba usaha 630.000 rupiah. Pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga 120.000 rupiah. Beban di luar usaha, beban bunga 40.000 rupiah. Laba di luar usaha 80.000 rupiah. Laba bersih 710.000 rupiah. Ini contoh laporan laba rugi bengkel ya. Contoh laporan pengecualian yang hanya diberikan oleh karyawan walaupun tidak secara formalnya kepada manajernya. Dan ini berhak misalnya hanya mereka berdua yang tahu ini laporan bagian rugi dan untungnya dari sebuah usaha. Oke, itu saja yang saya presentasikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, terutama adik-adik, kakak-kakak yang lagi berada di bangku SMA dan masih di jenjang pendidikan di perguruan tinggi ya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.